Rabbi sholli ala Muhammad. Bayangkan itu begitu kita ngomong ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allah langsung derajatmu ku angkat. Masya Allah. Surga untukmu, hajatmu kabul. Langsung itu, langsung kontan. Kalau kita yakin itu, sadar itu, khusyuk di situ, ya pol-polan, dapatnya luar biasa. Tambah sekarang ada ini apa ya? Jamaah Racetho ini. Maaf ya, oknum jamaah Racetho. Datang tempatnya Habib sama Kiai. Habib, Kiai, Ustadz, Guru, tolong saya diberi amalan sholawat ini, biar hutang saya lunas. Bagus atau enggak bagus? Bagus, ya Pak? Bagus. Dijawab sama Habibnya, karena dilihat ya modelnya ini model kurang semangat. Ya, dikasih sholawat yang gampang saja. Udah baca sallallahu ala Muhammad, dah itu aja. Sebanyak mungkin. Jawab, kemarin aja munjiah yang panjang udah saya amalkan kok. Tapi nggak hasil. Makanya saya mau ganti sholawat yang lain. Kurang ajar tuh ya. Jadi menganggap sholawat ini nggak ada hasilnya, ganti sholawat yang lain. Nanti kalau sholawat ini nggak ada hasilnya, ganti sholawat yang lain. Sholawat ini nggak ada hasilnya, ganti sholawat yang lain. Padahal semua sholawat itu berhasil. Luang sholawat artinya minta sama Allah, berarti Allah yang ngasih. Sholawatnya apapun pasti berhasil. Nggak mungkin nggak berhasil, pasti. Tapi yo coba jajal. Saya tak jajal sik munjiah ki. Cespeng apa gak? Ini oknum jamaah nggak cetho tadi ya. Harusnya ya jalankan munjiah, jalankan. Iya, Ibrahimiyah jalankan, Nariyah jalankan, semua jalankan dan pede saja. Karena ini Allah yang bersolawat, bukan saya. Allah yang bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Sampai akhirnya, ya Allah tolong kamu ya sholawat sama Nabi Muhammad. Juga sholawat pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang berkat sholawat tadi, engkau ya Allah selamatkan kami. Dari semua kegaduhan-kegaduhan, kehebohan-kehebohan yang gak menyenangkan, semua bencana, tolong ya Allah. Mestinya kan pede, kabul ya. Ini tambah Anda. Yai, munjiahnya kurang hasil. Dari satu sholawat pindah sholawat yang lain. Dipadake ngombe pil obat ngono ya. Jadi kalau obatnya nggak hasil ganti obat yang lain, nggak hasil ganti obat yang lain. Terakhir overdosis, mati. Jadi jangan salah memahami sholawat. Nggak mungkin sholawat nggak hasil, pasti hasil. Tugas kita istiqomah, jalankan terus, istiqomah. Habib, tapi kok rezeki saya masih seret. Lah seretmu itu diantara hasilnya. Bingung. Pripun toh, Bib? Kok seretnya diantara hasilnya? Sebab kalau enggak seret kamu enggak sholawat. Kalau enggak seret kamu enggak sholawat. Maka seretnya dibuat lama. Biar sholawatmu juga banyak, derajatmu tambah ningkat. Kalau kamu enggak seret, kamu enggak sholawat, derajatmu nyungsep. Masya Allah. Paham? Ya, tapi saya kan ya pengen hasil tapi enggak pakai seret, Bib. Maka buktikan dulu kamu istiqomah. Kalau kamu istiqomah ya beres. Ada utang nggak ada utang, sholawat jalan. Ada utang nggak ada utang, sholawat banyak. Ada utang nggak ada utang, sholawatnya lancar. Kalau udah kita buktikan semacam itu, ya udah nanti insya Allah semuanya beres dengan segera. Lanjut. Jadi paham tadi betapa senangnya Nabi Muhammad SAW? Karena umatnya nggak perlu repot-repot, itu pangkatnya naik berkat siapa? Bukan berkat kita sholawat, ya berkat kita mau meminta pada Allah agar Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga berkat kita memintakan untuk Nabi, maka Allah memberi kita. Itu loh hakikatnya sholawat. Lanjut. Nah ini. Sudah dibilangi Allah yang bersolawat kadang nggak kerasa. Allah bersolawat ini sepiye to, Bib? Gak kerasa aku. Kurang dong ya.
Ya sudah, kasih hadis yang lain. Ya biar rodok masuk. Mungkin nggak level dibicarakan Allah bersolawat, wis kelas malaikat aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma shalla alayya ahadun salatan illa shallat alaihil malaikah, madama yusalli alayya falyuqil abdun min dzalika au liyukthir." Rawahu Ahmad. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, kecuali ada sekelompok malaikat khusus yang Allah siapkan untuk dia, yang malaikat tadi bersolawat kepadanya. Lah solawatnya malaikat untuk orang yang solawat artinya malaikat memintakan ampunan, memintakan kesehatan, memintakan hajatnya kabul, memintakan urusannya beres, memintakan hutangnya lunas, memintakan istrinya jadi baik, memintakan suaminya jadi genah, memintakan anaknya jadi soleh atau solihah, memintakan bisnisnya lancar. Maka kata Rasul Muhammad SAW, sakarepmu, arep akeh apa sithik sakarepmu. Maksudnya Kanjeng Nabi itu ya rodok gimana ya? Udah tahu toh kamu, kalau kamu solawat, selama kamu bersolawat, malaikat doain kamu. Sesak karepmu, harap pakai karepmu, didik karepmu. Itu maksudnya kalimat itu apa itu? Nok didik ya kebangetan gitu loh. Kalau sedikit keterlaluan. Loh kalau kamu butuh doanya malaikat, butuh didoakan malaikat, yo solawat sing akeh. Wow, Ustaz Iis dapat dalil. Alhamdulillah, berarti nggak usah ceramah, munjiah saja. Ustaz Iis kan setiap suruh ceramah melarikan diri baca munjiah, apalagi diterangkan fadilah salawat gini, akhirnya nggak mau ceramah, munjiah saja. Jelas? Jelas? Apa? Jadi kalau pengen urusannya beres, pengen didoakan malaikat, mungkin kita kalau dibilang Allah bersolawat kan nggak nyambung gitu ya. Yang maha menciptakan kita, mungkin hubungan kita belum deket, jadi gak gerek, gak gerek. Wes minimal malaikat lah, malaikat, level malaikat. Kan malaikat sering ketemu malaikat tuh. Kanan kiri ini kan malaikat, bola leno gitu ya. Ada malaikat di kanan dan di kiri. Ini ada malaikat khusus yang memintakan untuk kita, kita apa yang kita inginkan, hajat kita dan lain sebagainya, dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala berkat permohonan malaikat. Nah, dua lagi ya, jangan banyak-banyak, dua lagi insya Allah cukup. Ini dulu, masalah orang yang enggan solawat, orang yang males solawat, orang yang lupa bersolawat. Dalam suatu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah. Man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka dia akan menyimpang dari jalan ke surga, akan tersesat, gak sampai ke surga. Waduh, repot juga ini ya. Jadi siapa yang lupa bersolawat, maksudnya lupa bersolawat itu apa? Males solawat, jarang solawat, enggan solawat, sedikit solawat. Orang ini nanti akan lupa jalannya ke surga. Gak inget jalannya ke surga. Kalau gak inget jalannya ke surga, berarti inget jalan kemana? Ke neraka. Kalau tersesat dari surga, berarti menuju jalan yang benar buat dia kemana itu? Ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau dibalik, siapa yang ingat bersolawat, maka akan ingat jalannya ke surga. Dari sinilah ulama kemudian memunculkan satu kalimat, as-salatu ala nabi syaikhu man la syaikholah. Solawat pada Nabi Muhammad SAW itu akan jadi guru buat orang yang nggak punya guru. Saya tak jelaskan Didi, mungkin belum dong ya. Bisa lihat wajah-wajah nggak dong ini. Ya, boleh saya jelaskan lagi. Pemirsa ya, sabar. Haditsnya tadi, man nasiyas sholata alayya khati'a tariqal jannah. Atau kama qala sallallahu. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka jalannya ke surga kesasar, tersesat, gak akan sampai surga. Kalau mafhum
Kebalikannya, siapa yang ingat bersolawat kepadaku akan ingat jalan ke surga. Betul? Jadi siapa solawat akan dibimbing menuju surga. Jadi kalau kita banyak solawat, Allah akan membimbing kita menuju surga. Jadi kalau kita banyak solawat, solawat ini akan membimbing kita menuju surga. Lah yang membimbing kita itu namanya guru. Sehingga kalau kita banyak solawat, kita nggak punya guru, Allah akan kirimkan orang-orang yang akan menjadi guru kita, membimbing kita ke surga. Contoh, keluar dari rumah, banyak solawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus ya, lah kok di depan sana ada pesta bugil. Masya Allah, ini walaupun banyak sholawat, kalau kena begitu kan ya, bisa-bisa rontok iman gitu ya. Sesaat rontok iman, setelah itu kembali lagi gitu. Bisa enggak itu? Bisa. Nah, tapi karena dia banyak sholawat, kalau dia terus ke sana, ini jalan ke neraka. Karena dia banyak sholawat, maka Allah kirimkan yang membimbing dia. Di antaranya contohnya kena momen. Prit. Batin. Bar sholawat kok tambah diprit gitu. Iya. Helmnya dipakai, ternyata SIM-nya mati. Ya wajib ditilang kan ya. Wajib ditilang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ngebatin dia. Kenapa saya banyak sholawat kok ditilang? Dan proses tilangnya itu kira-kira 30 menit. Setelah itu dia jalan lagi. Setelah dia jalan lagi, pesta bugilnya udah selesai. Dia diselamatkan dari neraka, walaupun caranya, modelnya seperti ini, cuman salah satu contoh. Ya, cuman salah satu contoh. Ada lagi yang dikenalkan dengan seseorang. Makan di warung, karena dia banyak sholawat, makan di warung. Di sebelahnya tiba-tiba Ustadz Muhammad Anis Al-Mulaqab bil Iis makan. Di situ kemudian ngobrol sama Ustadz Iis, dikasih tahu kalau Jumat malam Sabtu ada kajian loh di Majelis Ar-Raudhah. Nanti cari saja saya arahkan. Oh siap. Tadinya nggak pernah ke pengajian, gara-gara banyak sholawat kenal Ustadz Iis. Akhirnya tiap Jumat malam Sabtu hadir pengajian. Itu salah satu contoh bagaimana cara Allah membimbing. Banyak. Makanya kalau kita banyak sholawat, jangan takut tidak terbimbing. Pasti akan dibimbing langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara-caranya Allah ta'ala. Yang terakhir, aulan nasbi, kata Nabi Muhammad SAW, aulan nasibi yaumal qiyamah, aktsaruhum alayya sholatan, rawahu Tirmidzi. Orang yang paling layak dengan aku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak sholawat. Ini beda dengan hadits yang satunya lagi ya. Yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawat. Tapi kalau yang ini kalimatnya, yang paling layak ya, kuutamakan adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Jadi yang paling layak ku datangi dalam mimpi, yang paling layak ku beri ilmu, yang paling layak ku nanti dikubur samperin, yang paling layak waktu mau meninggal aku mendampingi, yang paling layak di padang mahsyar aku tunjukkan diriku sehingga dia tahu siapa aku, yang paling layak masuk rombonganku kelak ke dalam surga, yang paling layak dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang paling layak diistimewakan Allah karena Nabi Muhammad SAW yang paling banyak sholawat. Sallu ala Nabi Allahumma sholli alaihi. Nah ini ikhwani rahimakumullah, berarti cara dapat kemuliaan mudah atau susah? Mudah, nggak butuh duit, modalnya ini gerak sholawat. Udah nggak usah pakai praktekno. Basahkan bibir terus dengan sholawat, tarol ajaib. Nanti kamu akan lihat sendiri keajaibannya. Nggak perlu testimoni. Testimoni itu kan tuh hal-hal nggak cetho itu ya. Testimoni, maksud sholawat testimoni. Sholawat kok testimoni, ini amalan langit, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jaminan, nggak perlu testimoni. Terlampau banyak kalau testimoni, turah-turah, ya terlampau banyak, jelas semuanya. Nah tadi saya
mendengar satu ceramahnya seorang ulama ketika membahas hadis al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma shalli alaihi. Nabi mengatakan SAW, orang yang pelit itu adalah orang yang kalau aku disebutkan di hadapannya dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ya, itu disebut pelit. Makanya ada satu ulama itu setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebut, ulama tadi bersolawat. Nama Nabi ya, bukan nabinya. Beda kalau kita baca maulid kan ada ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Itu memang tempatnya bersolawat. Tapi karena ada ulama yang hati-hati, ya ada ulama yang sampai sangat berhati-hati, setiap kali ada sebutan nama Muhammad, entah itu yang dimaksud Nabi atau nama orang, dia bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama tadi main ke rumah temannya. Temannya punya anak namanya Muhammad. Muhammad, ulama tadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, ambilkan gelas, ulama tadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad, ambilkan cangkir, Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dimaksud anaknya gitu. Ya, ulama tadi bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini yang dimaksud udah Nabi Muhammad SAW, kok kita suruh lambe obah solawat aja, beratnya luar biasa. Bedanya kita dengan ulama di situ loh ya. Ulama tadi nama Ahmad Muhammad SAW disebut, walaupun itu bukan Nabi, nama biasa manusia biasa. Ulama tadi bersolawat. Lah kok kita yang jelas-jelas disebut Nabi Muhammad SAW, kita enggan bersolawat. Itu anehnya luar biasa. Nah hebatnya solawat di beberapa wilayah, di Mesir, di Yaman, dan mudah-mudahan insya Allah suatu saat nanti segera di Indonesia. Ya, karena Indonesia kan umat Islam terbesar di dunia. Itu masalah nggak repot, selesai dengan sholawat. Saya waktu ziarah ke Imam Syafi'i, gaya Didi. Ziarah ke Imam Syafi'i, ziarah ke Imam Busiri, ya pengarang Burdah. Itu saya lihat di Mesir kok banyak mobil pesok. Kemudian kacanya ganti plastik. Ya, mobilnya pesok, kemudian apa namanya? Ya baret-baret ya. Mobilnya nggak jelas tuh, banyaknya luar biasa. Terus saya nanya sama salah seorang mahasiswa yang ada di Mesir sana yang saya temui saat itu. Ini kok mobil seperti ini kenapa? Ya tabrakan, Bib. Oh, tabrakan. Iya, gimana di sini kalau tabrakan? Ruwet atau enggak ruwet? Ya ruwet, Bib. Ruwet. Bruk, ruwet. Orangnya ya turun dari mobil. Ya saling apa namanya? Biasa toh ya? Ribut gitu loh. Kamu kok enggak lihat-lihat, kamu ribut-ribut biasa. Begitu dalam kondisi ribut semacam itu, kita lewat, Bib. Kita lewat, cukup ucapkan Sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Itu langsung dua-duanya Allahumma shalli alaihi, salaman, selesai yuk balik. Gak ngurus pesoknya, gak ngurus apa namanya baretnya, dah selesai. Umat Nabi kita, Allahumma shalli alaihi, udah berkat Kanjeng Nabi, balik. Oh ya, salaman rangkulan selesai. Coba besok kalau ada masalah sholawatono ya. Kira-kira hasilnya apa? Aja melu-melu. Jangan memperparah masalah ya, jangan memperkeruh masalah ya. Ini bukan tempat bersolawat, ini bukan tempat bersolawat. Masya Allah. Harapan saya ke depan nanti Indonesia lebih dari Mesir. Untuk yang begini ya, yang lain kita banyak hal-hal yang lebih. Tapi untuk yang begini loh, ruwet-ruwet ini loh. Oh ya, ruwet langsung sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi sido. Mau merengut bojo, merengut sallu ala Nabi. Ajib. Praktekkan itu dulu ya ibu-ibu ya. Oh, nanti kalau suaminya merengut, ucapkan apa? Sallu ala Nabi. Ya, saya juga mau belajar praktek ini. Ya, insya Allah pokoknya ada yang rodok cemberut-cemberut, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ya. Nanti kalau istri kadang jawab Pak, istri kadang jawab, udah sholawat, mana sholawatnya? Ya kamu nggak dengar, sholawat ya harus dengar, gitu ya. Sallu ala Nabi, sallu ala, ngomong terus gitu ya. Lama-lama sholawat bareng, ya Rabbi sholli ala Muhammad, selesai masalahmu. Ajib atau nggak ajib kalau kita kembali pada Nabi Muhammad SAW? Ajib, ya indah. Insya Allah. Jelas semuanya? Jelas? Sudah jelas jadi ya bubar saja. Dilanjut Jumat depan insya Allah pengajiannya selesai. Sebagai penutup ya untuk semuanya,
Kalau ada kesempatan untuk sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan ziarah ke Madinah, ziarah ke Mekah, ya, untuk umroh berangkat, ya, berangkat. Ojo kakean mikir. Apalagi kalau berangkatnya itu bareng sama orang-orang yang masih mambu Kanjeng Nabi. Yang mampu Kanjeng Nabi siapa? Ada dua kelompok. Yang pertama anak cucunya. Yang kedua pecintanya. Pecinta Nabi itu kan sama Nabi diakui keluarga. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu bukan putu Nabi, bukan ponaan, bukan siapa-siapa. Tapi karena Sayyidina Salman radhiyallahu anhu cintanya luar biasa pada Nabi Muhammad SAW, cintanya luar biasa pada istri Rasulullah, cinta luar biasa pada keluarga Rasulullah. Rasul umumkan, Salman minna ahlul bait. Salman itu kelompokku, bagianku, keluargaku, diumumkan. Makanya jenengan kalau bukan turunan Nabi, jangan berkecil hati. Kenapa? Aku keluarga Nabi. Tekondi, nasabe tekondi. Orang nasab pancen, pengakuan Kanjeng Nabi, angger cinta dianggap keluarga. Makanya kalau pas ada kiai yang soleh berangkat, jenengan kok bisa ikut bareng, yo alhamdulillah. Ojo kakean mikir, jangan dibot-boti. Kalau anaknya mau berangkat bareng kiai, jangan dibot-boti, ya, didukung. Jangan kakean mikir. Apalagi berangkat kok yang di rombongannya ada putu Nabi. Itu bejo tuh yang berangkat bareng Habib Muhammad tuh. Habib Muhammad kan lagi berangkat umroh itu, ya, bejo. Berangkat bareng Habib Muhammad itu bejo, nggak usah ngapa-ngapain, meneng tok bejo. Kok bisa? Saya kasih ini ya, yang percaya silahkan, nggak percaya juga boleh, ya. Tapi jangan bilang Habib Muhammad ya. Saya mau ambil ilustrasi begini. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu fakta salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW, betul? Bayangkan anak cucu Nabi ini di Solo, terus sang cucu ini terbang pergi ke Madinah. Saya mau nanya, kakeknya tahu enggak kira-kira? Tahu. Nah kalau kakeknya tahu, ada cucunya datang, kira-kira disambut enggak sama kakeknya? Disambut. Nah terus kakeknya lihat, rombongannya siapa saja ya? Rombongannya disebut enggak kira-kira? Disebut. Tadi orang rasa modal apa-apa, modal nunut katut. Itu luar biasa. Pecintanya Nabi Muhammad SAW, yang cintanya luar biasa, ahli sholawat, kiai, ya, yang hebat ahli sholawat, berangkat ke Madinah. Kira-kira laporan masuk enggak pada Nabi Muhammad SAW? Masuk. Disambut enggak? Disambut. Loh kok kita nunut kiai tadi, modal katut, rombongannya siapa? Disambut juga. Lawakmu ora cetha mangkat dewi. Minta disambut, wong sholawat gak cetok, kumpul kiai gak, kumpul ulama gak, Kanjeng Nabi sambut aku. Ya di situ malaikat ya mungkin malaikat jawab, ya insya Allah disambut, cuman antrian banyak. Ya sesuai nomor antrian. Aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Sing sholawati paling akeh, ki paling cedak. Jadi ada yang modalnya sholawat, ada yang modalnya itu putu gitu loh. Ya, modal itu bisa dipakai. Ya, contoh misalnya di Majlis Ar-Raudhah. Majlis Ar-Raudhah. Ini Mas Cahyo nih. Mas Cahyo. Boleh ya Mas Cahyo? Statusnya Ustadz, bukan. Mas Cahyo Ustadz, bukan. Mas Cahyo ini bagiannya adalah bersih-bersih. Kemudian apalagi gali-gali pondasi. Bagiannya apalagi ngecor, ya itu Mas Cahyo. Ambil pasir itu Mas Cahyo. Bagiannya dia, ahlinya di situ. Tapi karena dia ini adalah orang saya dan saya orangnya dia, saya sama dia kan saling orang-orangan. Kan begitu ya. Mas Cahyo duduk di depan ya nggak butuh jadi ustadz. Mau duduk depan, betul kan ya? Santai saja. Modalnya apa nih? Keilmuan? Enggak. Cedak mbak aku, selesai toh ya? Betul? Kalau saya pergi, yang lain mungkin banyak orang alim, enggak bareng sama saya. Mas Cahyo ngancani turu. Di mobil, ngorok, tidur ya. Waktu duduk masuk rumah makan, yuk bareng sama saya. Modalnya apa? Deket sama saya. Jadi yang modal ilmu ya oke gitu kan ya,
bisa dengan modalnya, nggak punya ilmu juga bisa dengan modalnya, namanya kedekatan. Makanya itulah bedanya cucu dengan yang lain, punya modal tambahan. Beb, dalilnya Al-Quran. Masya Allah. Menungso akhir zaman kia kakek mumet gitu ya. Padahal setiap malam Jumat, hari Jumat suruh baca surat Al-Kahfi, kok nggak paham-paham. Di surat Al-Kahfi itu jelas, Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Ada bangunan yang mau roboh, disuruh bangun balik. Padahal itu kampung Al-Bakhilu wal Pelitu. Sak kampung orangnya bakhil dan pelit. Dimintai makan buat 2 nabi, nggak ada yang ngasih. Bangunan mau roboh, suruh betulkan. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Dalilnya apa? Nabi Khidir kok mau capek-capek bangun rumah yang mau roboh, padahal laparnya luar biasa. Kana abuhuma soliha. Yang tinggal di rumah ini, itu judulnya putune wong soleh, selesai. Bukan wali besar, bukan ulama besar, bukan nabi, bukan rasul. Cucunya orang soleh. Cucunya orang soleh. Modal apa? Punya hubungan nasab. Makanya saya waktu ada orang banyak ngomong tentang Indonesia, saya nyantai saja. Indonesia ini sampai kapanpun insya Allah ya, makmur, adem, ayem, tentrem. Nah, ini keyakinan Novel bin Muhammad Al-Idrus. Dalilnya Bib, sebab di sini banyak anak cucu Nabi dan banyak pecinta Nabi. Selesai. Gak mungkin gak diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya pasti diperhatikan. Kalau diperhatikan oleh Nabi, berarti dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat yang luar biasa. Jelas semuanya?